Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang salah dalam cara kita hidup hari ini? Kita berteknologi maju, berpendidikan tinggi, tapi tetap menyaksikan betapa sering manusia saling menyakiti satu sama lain. Di jalan, di kantor, bahkan di rumah, kepentingan diri seolah menjadi hukum tak tertulis. Seakan-akan dunia ini dibentuk oleh ego yang saling berlomba, saling bertabrakan. Dari persaingan ekonomi yang mematikan, hubungan personal yang manipulatif, hingga debat politik yang penuh dendam, semuanya terasa dipenuhi dengan aroma keegoisan. Dan yang lebih menggelisahkan, kita sendiri sering ikut larut di dalamnya. Dalam diam, kita bertanya, apakah ini tabiat manusia? Apakah kita memang ditakdirkan menjadi makhluk egois? Tapi tunggu dulu, sebelum kita menyalahkan moralitas, agama, atau sistem sosial, mari kita gali lebih dalam dari pikiran, lebih dalam dari hati, sampai ke akar biologis keberadaan kita. Ada sesuatu yang bekerja jauh di balik layar, bukan sekadar psikologi, tapi sesuatu yang membentuk kita sejak sebelum kita bisa berpikir. Gen, video ini akan membawa kamu dalam perjalanan menuju pusat terdalam eksistensi manusia. Kita tidak akan membahas nama besar atau tokoh terkenal. Kita akan membahas tentang kamu, tentang aku, dan tentang apa yang membuat kita begini. Jadi tetaplah bersama kami sampai akhir. Karena memahami mengapa kita bisa egois, bisa jadi awal dari memahami bagaimana kita bisa berubah. Dan perubahan sejati dimulai dari kesadaran. Di balik tubuh yang kamu lihat di cermin setiap hari, ada sistem rumit yang bekerja tanpa henti. Jutaan sel, jaringan, hormon, dan impuls syaraf bersinergi menjaga hidup tetap berjalan. Tapi di pusat dari semua itu, tersembunyi satu entitas yang tidak pernah tidur, gen. Ia bukan otak, bukan makhluk hidup, dan bukan manusia, tapi semua keputusan tubuhmu dimulai dari sana. Gen adalah paket informasi yang diturunkan dari orang tua kita dan dari leluhur mereka. Tapi lebih dari sekadar pewarisan, gen adalah entitas yang ingin satu hal saja, bertahan dan menyalin dirinya ke generasi berikut. Ia tidak punya niat, tapi punya efek. Ia tidak sadar, tapi bekerja presisi. Selama jutaan tahun, gen membentuk tubuh-tubuh seperti kita sebagai kendaraan untuk memastikan kelangsungan dirinya. Manusia, dalam sudut pandang ini, bukan tujuan, tapi alat. Kita diciptakan agar gen dapat hidup lebih lama melalui reproduksi, melalui adaptasi, melalui insting bertahan. Inilah titik yang mengguncang banyak pemahaman spiritual dan eksistensial, bahwa kita, makhluk berpikir, pencipta seni, pembangun peradaban, bisa jadi hanyalah alat bagi sesuatu yang tidak berpikir. Namun kenyataan tidak selalu harus menyenangkan untuk kita terima. Kebenaran biologis kadang bersifat dingin. Tapi penting mengetahui bahwa genlah yang menjadi arsitek utama dari tubuh dan perilaku kita, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami. Karena hanya dengan pemahaman, kita bisa mulai bertanya, apakah saya bisa melampaui desain itu? Ketika kita berbicara soal egoisme, kita harus kembali ke masa paling awal dari sejarah kehidupan. Zaman ketika semua makhluk hidup saling berebut ruang, makanan, dan kesempatan hidup. Alam tidak memberikan hadiah cuma-cuma. Segala sesuatu diperebutkan, dan hanya yang paling adaptif yang akan bertahan. Dalam dunia seperti itu, gen membentuk makhluk hidup agar bisa mendahulukan diri sendiri. Sebab, jika terlalu banyak memberi, terlalu lambat bereaksi, atau terlalu lembut bersikap, risiko kematian meningkat. Dan gen tidak akan lolos ke generasi berikutnya. Dari sini muncullah banyak perilaku yang kita anggap manusiawi. Waspada terhadap orang asing, curiga terhadap niat baik yang terlalu cepat, memilih yang menguntungkan meski harus mengorbankan orang lain. Semua ini, dalam sudut pandang biologi evolusioner, adalah strategi bertahan. Yang menarik, bentuk egoisme ini tidak hanya bekerja dalam konteks fisik atau sosial, tapi juga dalam psikologi kita. Kita merasa puas saat menang, merasa cemas saat kalah, merasa tersinggung saat diabaikan. Gen mendesain rasa rusak ini agar kita terus berjuang mempertahankan diri. Namun strategi ini menyisakan luka. Sebab ketika semua orang bergerak dengan pola pikir aku dulu, maka yang tumbuh adalah kompetisi yang brutal, bukan kerjasama yang tulus. Dunia pun berubah menjadi arena, bukan tempat berbagi, melainkan tempat berebut. Cinta sering kita agungkan sebagai sesuatu yang paling murni, paling luhur, tapi bahkan cinta pun tidak luput dari pengaruh genetik. Faktanya, cinta bisa menjadi salah satu alat paling ampuh dalam strategi gen untuk memastikan kelangsungan. Ambil contoh kasih orang tua kepada anak. Secara naluriah, orang tua akan rela mati demi melindungi anak. Kenapa? Karena dalam tubuh anak tersebut
ada 50% dari gen si orang tua. Perlindungan terhadap anak berarti perlindungan terhadap diri sendiri dalam bentuk genetik. Begitu pula hubungan antara saudara, pasangan, dan keluarga. Kita lebih mudah berkorban untuk mereka karena secara biologis, mereka memiliki sebagian dari materi genetik kita. Ini disebut altruisme kinship. Kebaikan yang dipengaruhi kedekatan genetik. Tapi gen juga membuat kita berhitung. Cinta romantis bisa penuh pengorbanan, tapi juga penuh strategi. Memilih pasangan yang cocok secara biologis, yang bisa memberi keturunan sehat, atau yang bisa mendukung secara sosial ekonomi. Dan ketika semua itu tak terpenuhi, cinta pun bisa surut. Maka kadang, luka dalam cinta bukan karena kita tidak tahu mencintai, tapi karena kita mencintai dengan pola pikir yang tak kita sadari, pola pikir yang dirancang oleh gen. Menyedihkan mungkin, tapi dari sini kita bisa mulai mencintai dengan kesadaran, bukan sekadar naluri. Namun di sisi lain, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial. Kita punya rasa empati, suka membantu, bahkan rela mengorbankan diri untuk orang asing. Jika gen itu egois, dari mana datangnya kebaikan ini? Ternyata, gen juga bisa menciptakan kerjasama sebagai strategi bertahan. Dalam kelompok sosial, individu yang membantu seringkali mendapatkan balasan berupa perlindungan, reputasi, dan solidaritas. Ini dikenal sebagai reciprocal altruism, kebaikan yang dibalas kebaikan. Manusia adalah spesies yang membangun peradaban bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan jaringan sosial. Dan dalam jaringan itu, kebaikan menjadi investasi. Kita menolong karena sadar suatu hari akan ditolong. Kita dermawan karena itu memberi nilai di mata sosial. Namun, kerjasama ini rapuh karena selalu ada yang mencoba mengambil keuntungan tanpa berkontribusi. Mereka yang berpura-pura baik hanya demi keuntungan jangka pendek. Maka dunia kita menjadi kombinasi rumit antara ketulusan dan manipulasi. Kita harus cerdas, tapi lebih dari itu, kita harus sadar bahwa kebaikan bukan hanya strategi bertahan, tapi bisa menjadi prinsip hidup jika kita memilihnya. Di balik hasrat seksual yang kita anggap romantis, ada pertempuran yang tak kasat mata, perang antar gen. Karena reproduksi adalah satu-satunya cara bagi gen untuk abadi, maka seks menjadi ladang paling panas bagi kompetisi genetik. Laki-laki secara biologis cenderung ingin menyebarkan gen ke banyak keturunan, perempuan lebih selektif. Karena mengandung dan membesarkan anak membutuhkan energi besar, maka muncullah perbedaan strategi yang kadang menimbulkan konflik dalam relasi, rayuan, kesetiaan, cemburu, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian diantaranya bisa ditelusuri ke konflik strategi genetik antara dua individu. Kita bertengkar karena gen kita bertarung dengan gen pasangan, namun manusia bukan hewan sepenuhnya. Kita bisa mengubah strategi ini dengan budaya, etika, dan cinta yang sadar. Kita bisa memilih setia bukan karena insting, tapi karena komitmen. Kita bisa memutus rantai kekerasan karena tahu itu tidak adil, bukan hanya tidak efektif. Nafsu akan selalu ada, tapi bagaimana kita menyalurkannya, itulah tanda kita bukan budak gen, melainkan tuan bagi diri sendiri. Mungkin kamu merasa pesimis setelah semua ini. Jika untuk kita menjadi egois, berarti kita tak punya harapan, kan? Tapi tidak, karena manusia diberi anugerah yang tidak dimiliki gen kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan untuk mengamati insting kita dan menolaknya jika perlu. Kita bisa memilih untuk tidak membalas dendam. Kita bisa memilih untuk membantu meski tak diuntungkan. Kita bisa memeluk musuh. Karena tahu bahwa dendam melukai lebih dalam, kita bisa menulis, berkarya, berdoa, berdiskusi, dan menciptakan sistem nilai baru. Kita bisa mengoreksi kesalahan genetik lewat etika, budaya, dan solidaritas. Karena menjadi manusia bukan hanya soal bertahan, tapi soal memberi makna. Maka ketika kita bertanya mengapa manusia egois, kita juga harus bertanya, bagaimana manusia bisa melampaui keegoisan itu? Jawabannya ada di kamu, ada di kesadaran, di pilihan, di perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini saat kamu tahu kamu bisa berlaku egois, tapi kamu memilih tidak. Kini kita tahu bahwa keegoisan manusia bukan sekadar hasil dari keserakahan moral, tapi bisa jadi berasal dari desain paling dasar tubuh kita. Tapi kesadaran kita hari ini membuktikan bahwa kita bisa lebih dari sekadar warisan genetik. Kita bisa menjadi makhluk yang sadar, yang peduli, yang memberi bukan karena ingin dibalas, tapi karena tahu itu benar. Dunia ini tidak akan berubah hanya karena gen berubah. Tapi dunia bisa berubah ketika manusia sadar dan memilih untuk hidup dengan cinta dan akal sehat. Jika video ini membuatmu berpikir atau memberi pemahaman baru,
Jangan lupa untuk like sebagai dukungan. Tinggalkan komentar tentang pengalamanmu menghadapi ego baik dari dalam diri maupun dari orang lain. Dan tentu saja, subscribe untuk konten reflektif lain yang akan terus mengajakmu memahami diri dan dunia. Karena memahami siapa kita adalah langkah pertama untuk mengubah masa depan.